Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah seminar proposal Ibu Iin Parlina SPD MPD. Dan yang kami hormati teman-teman sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian proposal kami yang berjudul Analisis Tindak Tutur Siswa Kelas 9 SMP Negeri 3 Kayagung terhadap Guru. Baik, di sini saya Kalpiandri sebagai moderator dan pemakalah 2, dan sebelah saya perkenalkan, nama saya Widya Sintawati sebagai pemakalah yang pertama. Baik, langsung akan dilanjutkan oleh teman saya Widya Sinta selaku pemakalah 1 yang akan menjelaskan baik. Di sini ada tindak tutur. Rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah apakah tindak tutur cara interaksi komunikasi yang dilakukan siswa khusus kelas 9 SMP Negeri 3 Kayu Agung terhadap guru sudah baik dan benar. Selanjutnya tujuan penelitiannya untuk mengetahui tindak tutur atau interaksi komunikasi yang dilakukan siswa khusus kelas 9 SMP Negeri 3 Kayu Agung ini terhadap guru sudah baik dan benar. Baik, akan masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian tindak tutur. Yang pertama ada pengertian tindak tutur menurut Sel dalam Wijana tahun 2009 halaman 20 dalam bukunya Speech Easy and the Philosophy of Language mengemukakan bahwa secara pragmatis setidak-tidaknya ada 3 jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur. Jadi 3 jenis ini, yang pertama ada tindak lokusi, yang kedua ada tindak ilokusi, dan yang ketiga ada tindak perlokusi. Jadi mengatakan jenis tindak tutur dalam setiap bahasa itu dipengaruhi oleh norma, kaidah, kepercayaan, tradisi, dan nilai-nilai sosial dalam sebuah budaya. Jadi banyak jenis tindak tutur yang ada di dalam setiap bahasa. Tempat kelima, klarifikasi besar sesuai dengan jenis pragmatik yang digandung di dalamnya. Jadi secara garis besar, para ahli pragmatik ini membagi tindak tutur itu ke dalam 5 kelompok, yaitu asertif atau representatif, direktif, komisitif, ekspresif, dan deklaratif atau promotif. Lanjut, menurut Wiyatasari tahun 2015 halaman 46, tindak tutur ini merupakan salah satu bagian yang penting yang mendukung terjadinya situasi tutur. Jadi, teori tindak tutur pertama kali ini dicetuskan oleh Austin tahun 1962, yang kemudian dikembangkan oleh Shirley tahun 1969. Jadi, Austin ini menyatakan bahwa pada dasarnya, saat seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Jadi, tindak tutur definisi lainnya mengenai tindak tutur dinyatakan oleh Yuli dalam Wiyatasari. Tindak tutur adalah memperkenalkan 3 macam tindak tutur, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Selanjutnya, menurut Alfiani tahun 2016 halaman 2, tindak tutur ini adalah perilaku bahasa seseorang yang berupa ujaran dalam sebuah peristiwa tindak tutur. Lanjut ke menurut Yuli tahun 2006 halaman 83 menyatakan bahwa tindak yang ditampilkan dengan menghasilkan suatu tuturan atau mengandung 3 tindak yang saling berhubungan. Jadi, secara garis besarnya, tindak tutur adalah berdasarkan pendapat dari para ahli di atas disimpulkan bahwa tindak tutur ini adalah perilaku bahasa seseorang yang berupa ujaran dalam sebuah peristiwa. Baik, selanjutnya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemakalah 1, Saudari Widya Sinta. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Widya Sinta. Saya akan menjelaskan tentang ilokusi. Ilokusi adalah tindak tutur yang berfungsi untuk menyampaikan sesuatu dengan maksud untuk melakukan tindakan yang ingin dicapai oleh penuturnya pada waktu menuturkan sesuatu pada mitra tutur. Nah, seperti saat ini yang sedang kami lakukan adalah untuk mencapai sesuatu. Ini disebut ilokusi. Dan lokusi
Lokusi adalah suatu tindakan yang dikerjakan dalam mengatakan sesuatu seperti membuat janji, membuat perintah, membuat pernyataan, membuat permintaan, menasbihkan nama sebuah kapal, dan lainnya. Nah, dalam artian contohnya lokusi di sini adalah tindak tutur yang dilakukan dengan menyatakan sebuah janji atau membuat sebuah perintah. Seperti yang terjadinya di dalam perusahaan. Misalnya seorang atasan berbicara pada anak buahnya. Berarti tindak tutur ini disebut tindak tutur lokusi. Perlokusi adalah tindak tutur yang pengaturannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur. Maksudnya di sini mempengaruhi adalah seperti para pedagang yang melakukan tindak tutur terhadap pembelinya. Yang berarti dalam itu tindak tuturnya yang harus mempengaruhi pembeli agar dapat membeli produknya. Baik, akan saya lanjutkan di penggolongan tindak tutur. Tindak tutur di sini ada 5. Yang pertama asertif atau representatif, 2 direktif, 3 ekspresif, 4 komisif, 5 deklarasi. Yang pertama yaitu asertif atau representatif, yaitu bentuk tuturan yang mengikat penutur pada kebenaran. Proposisi yang diungkapkan misalnya menyatakan membuat, mengeluh, atau mengklaim. Contohnya, mahasiswa yang sudah membayar angsuran kedua sudah 90%. Sebentar lagi kita akan berangkat ke Jogja, di kota Kudus, di tempat saya dilahirkan. Yang kedua, direktif. Bentuk tuturan ini dimaksudkan penuturannya untuk membuat pengaruh agar si mitra tutur melakukan tindak misalnya memesan, memerintah, menasehati, dan merekomendasi. Contoh, ambilkan sendok di meja itu. Lebih baik Anda pulang sekarang. Nah, seperti itulah contoh pada golongan pada direktif. Yang ketiga yaitu ekspresif. Nah, bentuk tuturan ini yang berfungsi untuk menyatakan sikap psikologis tutur pada suatu keadaan, misalnya berterima kasih, meminta maaf, memuji, menyalahkan, berbelasungkawa. Contoh, saya sudah bekerja keras, tapi gaji masih saja tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan hari ini sungguh bermanfaat. Nah, jadi itulah contoh untuk tindak tutur ekspresif. Selanjutnya yaitu komisif. Bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran. Misalnya berjanji, bersumpah, atau menawarkan sesuatu. Contoh, saya berjanji akan mengasuh anak ini dengan ikhlas dan baik. Jika ada rezeki, kami akan berangkat haji. Itulah 2 contoh dari komisif. 5 deklarasi. Deklarasi adalah bentuk tuturan yang hubungan isi tuturan dengan kenyataan, misalnya berpasrah, memecat, mengangkat, dan menghukum. Contoh, sekarang juga kamu saya pecat dari sekretaris ini. Contoh yang kedua, Bapak sudah memaafkan kamu. Contoh ketiga, saya pasrah dengan hasil nilai saya nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Di sini metode penelitian yang kami gunakan adalah metode pendekatan. Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif sangat menekankan pada perolehan data asli atau natural kondisi. Dan jenis penelitian ini juga digunakan dalam penelitian deskriptif. Deskriptif mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia atau suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran,
ataupun suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang. Nah, dan juga kami menggunakan metode semu atau kuasi eksperimen. Menurut kami, metode-metode yang kami gunakan itu sangat efisien, efektif untuk kami gunakan dikarenakan di sini kami melakukan pendekatan terhadap siswa dan guru. Dan juga kami menggunakan eksperimen semu atau juga deskriptif karena kami juga menulis hasil dari hasil sadap suara tadi. Hasil sadap suara dari tuturan siswa ke guru, baik itu guru ke siswa. Penelitian ini lokasinya terletak di SMP Negeri 3 Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Populasi dan sampel yang kami ambil, populasi dan penelitian adalah seluruh kelas 9, berjumlah 38 orang. Kurang lebih kami mengambil sampel satu kelas dari 6 kelas 9 yang ada di SMP Negeri 3 Kayu Agung. Siswanya tahun ajaran 2021-2022. Sampel yang kami ambil melalui timbal balik komunikasi antara siswa dan guru. Ini sumber data yang kami kumpulkan dan kami amati. Untuk instrumen penelitiannya, kami menganalisis makna tindak tutur lokusi yang terdapat dalam percakapan siswa antara siswa lainnya. Kedua, kami menganalisis maksud tindak tutur siswa tersebut. Apakah tindak tutur ilokusi dan maksud tindak tutur perlokusinya yang terdapat dalam percakapan siswa tersebut. Kami juga memasukkan tindak tutur yang telah ditandai ke dalam tabel data yang disertai dengan keterangan makna tindak tutur lokusi, makna tindak tutur lokusi, dan makna maksud tindak tutur perlokusi. Yang terakhir, 4 itu mengelompokkan data berdasarkan pengamatan penyampaian tindak tutur. Teknik analisis tindak data ini adalah yang kami gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang diperoleh selama proses penelitian. Selain itu, dalam menganalisis data, peneliti juga menggunakan analisis pragmatis, yaitu analisis berbahasa berdasarkan sudut pandang pragmatik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami kepada Allah mohon ampun, dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu yang telah dijelaskan oleh kami pemakala. Apakah ada bagi teman-teman yang ingin menanyakan hasil penelitian kami persilakan. Baik, kalau tidak ada, kami rasa cukup sekian pemaparan kami. Apabila ada kata yang salah, baik pun disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf, dan pada Allah kami mohon ampun. Dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.